warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ketemu lagi bersama Ibu Akila. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin. Belum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama untuk memulai pembelajaran agar pembelajaran kita lebih bermanfaat lagi ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 7 subtema 3 di kelas 4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan nih, apakah Ananda semua hadir dan apakah Ananda semua dalam keadaan sehat? Ibu doakan semoga Ananda semua dalam keadaan sehat ya, karena di saat pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Pertama, harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, harus mengkonsumsi buah-buahan. Yang ketiga, harus mematuhi protokol kesehatan ketika Ananda semua keluar rumah nantinya. Oke, untuk itu harus tetap semangat walaupun pembelajaran kita merupakan pembelajaran daring. Ananda semua harus tetap semangat agar bisa menjadi generasi yang lebih cerdas. Oke? Nah, baiklah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks cerita tentang kepemimpinan, siswa dapat menentukan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan gotong royong di lingkungan sekolah beserta alasannya. Yang ketiga, siswa dapat berdiskusi, maka siswa dapat menjelaskan lembaga ekonomi yang dapat menyejahterakan rakyat, kegiatan yang dapat dan memberikan manfaat bagi rakyat dalam bentuk tulisan. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan lembaga ekonomi yang dapat menyejahterakan rakyat, kegiatan yang dilakukan dan manfaat bagi rakyat secara lisan dengan percaya diri. Yang kelima, dengan membaca, siswa dapat merancang teks pidato persuasif tentang permusyawaratan dengan kriteria tertentu. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu harap Ananda semua dan dengan Ibu kita dapat belajar dengan semangat untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, kita akan langsung masuk pada pembelajaran kita. Karena tujuan pembelajarannya sudah Ibu bacakan, sekarang kita langsung saja masuk pada pembelajaran kita hari ini. Pertama-tama kita akan melihat dan mengamati dulu video yang akan Ibu sajikan, yaitu video semut dan belalang. Maka Ananda harus memperhatikan dengan baik apa sih isi video itu dan apa aja kegiatan yang akan dilakukan oleh semut dan belalang, dan itu akan merupakan menjadi materi pembelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan. In the summer the ants were a-working, bringing food to their hill every day, while the grasshopper sang in the sunshine. On his fiddle his song he did play. Fi-dee-di-di-da-doo-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. I will sing all the while neath the sunshine, neath the moon I will dance, I will play. In the autumn the ants were still working, but the grasshopper still did not care. The ants asked, why don't you store food for winter? When it's cold you'll have no food to spare. Fi-dee-di-dee-da-doo-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. Above us all there will always be sunshine, and there always will be time to play. Time went by and along came the winter, and the wind gave a cold icy chill. Snow fell down and there was no more sunshine, so the grasshopper went up the hill. Fi-dee-di-dee-da-doo-dee-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. I am cold, I am wet, I am hungry, and I'm sorry I played the days away. In the valley he went to the anthill. He was cold and embarrassed and sad, but the ants told him that he was welcome. Then he thanked them and felt really glad.
Fi-di-di-di-da-do-da-di-da-do. Fi-di-do-di-da-dee-dee-da-day. And the grasshopper said in future seasons, work comes first, then I'll have time to play. Nah, kita sudah sama-sama menyaksikan video dari semut dan belalang. Sekarang nilai-nilai apa aja sih yang bisa kita ambil dari video belalang dan semut dan belalang tadi? Nah, nilai yang bisa kita ambil dari video semut dan belalang tadi adalah yang pertama, sifat kerjasama. Itu merupakan suatu sifat yang paling diuntungkan ya dalam kehidupan bersosial. Yang kedua, tidak suka pelit dan saling tidak pelit. Kenapa? Kalau kita pelit, orang gak akan suka sama kita ya anak-anak semua. Yang ketiga, sifat saling tolong menolong. Bukan hanya dapat pahala, tapi kita juga dapat nilai sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, selalu mendengarkan nasihat orang lain untuk kemajuan diri kita. Jangan hanya mengabaikan pesan-pesan yang udah disampaikan orang lain kepada kita. Oke, dari sifat-sifat yang dapat kita pelajari dari video semut dan belalang itu dapat kita ambil satu sikap yang paling penting. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Apa sih keuntungan dari kerjasama tersebut? Yang pertama, dengan kerjasama kita dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan waktu yang relatif lebih singkat. Yang kedua, kita juga dapat melakukan interaksi yang lebih efektif lagi. Yang ketiga, tingkat toleransi sangat dipentingkan tuh. Nah, dari itu semua bentuk-bentuk dari kerjasama tadi apa sih? Ya, bentuk-bentuk dari kerjasama adalah yang pertama kerukunan atau gotong royong, yang kedua bergaining, yang tiga kooperatif, yang keempat koalisis, yang kelima joint venture. Nah, bentuk-bentuk dari kerjasama itu tadi ada yang namanya gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Gotong royong ini dapat dilakukan di berbagai tempat dimanapun itu, baik itu di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Gotong royong ini kegiatannya itu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, seperti membersihkan halaman rumah, membersihkan halaman sekolah, membersihkan halaman di dekat masyarakat. Di gotong royong ini juga merupakan kegiatan yang dijadikan dalam kegiatan yang harus dilakukan di setiap kelembagaan, baik itu sekolah maupun pemerintah. Karena gotong royong itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, maka contoh dari gotong royong itu apa aja sih? Ya, pertama adalah kegiatan kita membersihkan sekolah. Namanya tetap gotong royong, tapi kegiatannya bisa disebut dengan kegiatan bakti atau kegiatan kebersihan yang dilakukan sekali seminggu di sekolah. Kalau di masyarakat itu juga dilakukan dalam 1 kali seminggu, biasanya di hari-hari weekend seperti hari Sabtu atau hari Minggu. Itu kegiatannya dilakukan oleh seluruh penduduk yang ada di masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitarnya, seperti membersihkan selokan, membersihkan saluran air, dan juga membersihkan halaman rumahnya, serta merapikan pohon-pohon yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Itu merupakan contoh-contoh dari gotong royong. Nah, tadi kan kita sudah singgung bahwa gotong royong itu juga bisa dilakukan di lembaga-lembaga pemerintahan. Salah satunya adalah lembaga ekonomi. Apa sih itu lembaga ekonomi? Ya, lembaga ekonomi adalah lembaga yang membantu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakatnya. Salah satunya adalah BUMN. Anda tahu kan BUMN? BUMN juga merupakan suatu lembaga ekonomi di lingkupan negara Indonesia. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur masalah ekonomi berupa kebutuhan atau kesejahteraan materi. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa lembaga ekonomi ini adalah lembaga yang mengatur semua permasalahan perekonomian masyarakatnya untuk menyejahterakan masyarakatnya, baik itu berupa kebutuhan ataupun perekonomian dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Nah, fungsi lembaga ekonomi adalah yang pertama, membantu masyarakat untuk mensejahterakan permasalahan-permasalahan ekonominya. Contohnya adalah dengan naiknya harga-harga
bahan makanan. Nah, lembaga ekonomi ini sangat berperan penting nih untuk membantu mereka, baik itu menurunkan harga atau mungkin memberikan sedikit sumbangan kepada masyarakatnya. Yang kedua itu adalah jika permasalahan berkaitan dengan pengangguran, maka lembaga ekonomi akan bekerja dengan lembaga untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pengangguran lainnya. Sungguh bermanfaat ya lembaga ekonomi ini, Ananda semua. Nah, selanjutnya apa saja sih contoh-contoh lembaga ekonomi yang ada di negara kita? Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Yang ketiga adalah perusahaan. Ini bisa merupakan perusahaan swasta maupun perusahaan yang di bawah naungan pemerintah. BUMN merupakan lembaga ekonomi. Biasanya dalam pertemuan orang-orang penting itu akan ada sebuah pidato, bukan Ananda? Ya, sebuah pidato itu baik di acara pembukaan atau yang akan disampaikan oleh para pimpinan-pimpinan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Nah, apakah itu pidato persuasif? Ya, pidato persuasif adalah jenis pidato tertentu di mana pembicara memiliki tujuan untuk meyakinkan audiens untuk menerima sudut pandangnya. Nah, membahas pidato persuasif, kita akan memperlihatkan contoh dari pidato persuasif. Ibu akan memperlihatkan contoh dari pidato persuasif dan sekalian Ibu akan membacakannya. Ananda dengarkan baik-baik, semoga pidato yang Ibu sampaikan juga bermanfaat ya bagi kita. Berikut adalah contoh dari pidato persuasif yang berjudul Ayo Jadi Wirausaha. Sukses adalah impian semua orang. Sukses bisa digapai dengan 1000 cara, tapi untuk bisa menjadi orang yang sukses tentunya dibutuhkan kerjasama, doa, dan juga strategi yang cerdas. Salah satu pintu masuk atau menuju sukses adalah dengan menjadi wirausaha. Ubahlah hidup dengan langkah dan yang berani. Keputusan yang benar akan mengambil perubahan besar dalam hidup Anda. Apabila di era yang sangat canggih ini, kemajuan zaman dan teknologi menjadi pemicu bagi kita semua untuk memanfaatkannya sebagai peluang menghasilkan keuntungan. Generasi yang dekat dengan teknologi adalah generasi pasar yang bagus bagi wirausaha. Teknologi yang semakin canggih juga memudahkan Anda untuk menciptakan peluang bisnis. Menjadi pengusaha dengan manfaat kecanggihan teknologi yang ada saat ini adalah kunci kesuksesan. Ciptakanlah peluang usaha dari problematika lingkungan sekitar Anda. Karena lagi ini butuh lebih banyak wirausaha muda dibandingkan dengan karyawan. Menjadi wirausaha juga merupakan bentuk kecintaan kita pada tanah air. Dengan menjadi seorang wirausaha, kita bisa membuka kesempatan kerja bagi sesama, mengurangi pengangguran, dan juga membantu pertumbuhan ekonomi negeri ini. Kita bisa menjadi bagian dari kemajuan negeri. Kita bisa menjadi salah satu bagian dari anak bangsa yang mengatasi kemiskinan. Dengan menjadi wirausaha, maka kita pun telah berjuang mengatasi kemiskinan. Maka tak ada salahnya jika menjadi wirausaha muda, meskipun dibutuhkan proses yang untuk sampai pada titik kesuksesan. Karena pembelajaran kita sudah sampai pada pidato persuasif, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari? Ya, yang pertama kita sudah memahami mengenai kerjasama. Dalam kerjasama kita juga memahami makna dari persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kita juga sudah memahami materi mengenai gotong royong. Ya, gotong royong merupakan kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Gotong royong juga merupakan kegiatan yang dilakukan di berbagai keadaan. Ya, kita juga sudah memahami mengenai lembaga ekonomi. Salah satunya adalah BUMN dan pengusaha. Selanjutnya kita juga sudah memahami mengenai teks pidato persuasif. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena sudah belajar dan mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu tidak akan lupa memberikan Ananda tugas. Tugasnya itu adalah membuat sebuah pidato persuasif mengenai keadaan kita saat ini, baik itu cara-cara pencegahan COVID atau mungkin sikap-sikap kita untuk menangani COVID lebih lanjut. Baiklah, sebelum itu jika ada dari Ananda yang ingin bertanya, boleh chat langsung Ibu atau chat di kolom komentar di bawah ini.
Untuk itu, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Anda semua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya generasi nan cerdas.